Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang apa yang harus teman-teman siapkan atau perhatikan pada saat baru mulai menanam anggur. Jadi yang pertama tentu saja teman-teman harus tentukan dulu varietas anggur yang mau teman-teman tanam ya. Baik itu varietas anggur yang warnanya hijau seperti ini, atau yang merah, atau hitam ya. Nah, setelah teman-teman tentukan, tentu saja teman-teman harus siapkan juga, atau beli bibitnya ya. Kalau bisa ya silahkan grafting ya, untuk membuat bibitnya. Dan setelah semua itu disiapkan, tentu saja hal-hal yang harus diperhatikan lagi adalah tentang media tanamnya ya. Mungkin media tanamnya, kalau di tanah harus kita olah tanahnya. Kalau di media-media seperti pot atau di media seperti planter bag ya, itu kita gunakan media yang poros ya. Jadi poros itu maksudnya kalau kita siram airnya langsung keluar ke bawah ya. Jadi kalau kita gunakan media tabulam pot atau pot, itu kita bisa menggunakan, kalau saya pribadi menggunakan 3 bagian dari sekam bakar, kemudian setengah bagian dari tanah, dan juga setengah bagian dari pupuk kandang. Kalau nggak ada sekam bakar, biasanya saya gunakan sekam padi yang telah lapuk ya. Dan itu merupakan mungkin dasar-dasar awalnya dulu ya. Mungkin harus kita siapkan medianya, kemudian tentukan varietasnya, kemudian beli bibitnya. Bibit juga harus bibit yang bagus ya teman-teman ya. Nah, setelah semua itu kita siapkan, kemudian nanti kita menuju lagi bagaimana perawatannya. Perawatannya juga bisa kita mulai dari pemupukannya ya, bisa kita lakukan rutin, kemudian pengendalian hama juga hal yang paling penting. Tapi sebenarnya di hari ini, karena saya sudah sering membahas tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi di awal ya, sebenarnya ini lebih kepada bagaimana pada saat kita melihat salah satu varian anggur ya, di tempat A misalnya, ini bisa berbuah sangat banyak sekali. Mungkin satu pohon bisa 300 ya, 300 dompolan atau intinya ratusan dompol ya. Tapi kenapa pada saat teman-teman tanam di tempat teman-teman itu ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Pada saat kita itu menanam anggur ya, katakanlah kita tanam varietas, katakanlah Harol saja ya, atau varietas yang lain kan sama aja ya. Jadi kalau kita menanam salah satu jenis varietas anggur ya, baik itu varietas apapun ya, yang telah kita lihat contohnya berbuah di salah satu tempat dan berbuahnya sangat lebat sekali, buahnya sangat bagus, tapi pada saat kita coba tanam, ternyata hasilnya di tempat kita itu tidak sebagus di tempat lain ya. Ya, kan saya jelaskan. Yang pertama itu tentu saja ini adalah masalah nutrisi yang kita berikan pada pohonnya. Maksudnya kesuburan tanaman kita itu jelas berbeda-beda ya. Karena kadang kalaupun kita pakai media yang sama, terkadang perawatannya ini berbeda juga. Karena mungkin di tempat teman itu ya, itu perawatannya lebih intensif, sedangkan kita perawatannya males-malesan. Jadi seadanya waktu saja, makanya hasilnya juga tidak akan sama dengan tempat teman. Nah, kemudian yang kedua, ini biasanya faktor daripada kesuburan. Misalnya ini kalau kita bicara di tanah ya, faktor kesuburan tanah itu juga berbeda-beda juga. Jadi kalau kita tanam ya, misalnya di sini dan di tempat teman itu berbeda ya, karena memang kesuburan tanahnya juga kadang-kadang berbeda. Makanya hasilnya juga tidak akan sama. Kemudian selanjutnya adalah tempat tanamnya. Di sini maksudnya wilayah ya. Kalau kita bisa bicara menanam, maka kita bicara wilayah, karena terkadang ya, ini teman kita juga menanam di daerah yang panas ya. Contoh di daerah-daerah pesisir atau di tempat yang curah panasnya itu jauh lebih tinggi dibanding tempat-tempat misalnya seperti tempat saya ya, di daerah pegunungan seperti ini jelas berbeda. Karena di tempat panas itu biasanya
untuk pengendalian daripada jamurnya ini jauh lebih enak ya, karena jamur itu biasanya tidak seintens datangnya seperti di tempat-tempat dingin seperti di sini. Nah, di tempat saya sendiri ini DPL-nya memang tidak terlalu tinggi, tapi ini daerah perbukitan ya. Jadi udara di sini ini cenderung ini dingin. Jadi kalau embun itu ya, maksudnya jamur itu akan lebih senang di tempat-tempat yang lembab atau cepat lembab. Nah, makanya itu juga akan mempengaruhi hasil dari penanaman anggur kita. Walaupun memang dengan seperti jamur itu bisa kita kendalikan ya, untuk pengendalian jamur ya, saja dengan menggunakan fungisida. Tapi biasanya memang anggur-anggur yang ditanam di tempat yang lebih panas dibanding tempat yang dingin, itu hasilnya juga akan berbeda. Selanjutnya setelah itu adalah tentang sinar matahari ya, dimana biasanya beda tempat itu juga beda tentang pengenaan daripada sinar matahari. Ada tempat yang memang full sinar matahari ya, ada yang tempat yang memang hanya terkena sinar matahari hanya beberapa jam saja. Ini juga akan mempengaruhi hasil dari penanaman anggur kita. Jadi buat tempat-tempat yang bisa full sinar matahari, ini akan jauh lebih bagus pertumbuhannya dibanding tempat-tempat yang memang kurang untuk paparan sinar mataharinya. Kendati memang bisa kita ganti ya menggunakan lampu ya. Lampu apa itu namanya? UV apa itu yang bisa menggantikan sinar matahari, tapi memang kalau tempatnya ini bisa lebih terkena sinar mataharinya jauh lebih lama ya, ini akan jauh lebih bagus. Kemudian selanjutnya adalah tentang naungan pasti ya. Jadi kalau anggur-anggur yang menggunakan naungan seperti tempat saya ini menggunakan plastik UV sebagai naungan, ini untuk perawatan daripada pengendalian hama terutama jamur ini akan jauh lebih enak ya, karena tidak terus-terusan terkena hujan. Makanya menghindari kelembaban yang tinggi, karena biasanya jamur itu akan datang ke tempat-tempat yang lembab. Nah, seperti di tempat saya apalagi ya, di daerah gunung, makanya curah hujan tinggi, kemudian cepat sekali kelembabannya datang, jamurnya juga akan lebih cepat atau lebih intens datang menyerang baik itu buah, daun ya, dan juga pohon anggur di sini. Kendati sudah menggunakan plastik UV, apalagi tidak menggunakan naungan. Jelas ya, ini akan banyak sekali PR yang akan kita dapatkan dalam menanam anggur. Karena menanam anggur itu salah satu tanaman yang saya rasa cukup manja sekali ya. Karena memang kalau kita perawatannya kurang bagus itu hasilnya akan tidak sebagus tanaman-tanaman yang dirawat dengan intensif ya. Seperti pemupukan yang rutin, pengendalian hama yang rutin, ini akan menghasilkan tentu saja buah anggur dengan kualitas yang baik. Makanya kalau kita menanam anggur tidak sama misalnya seperti dari indukan tempat kita beli, itu jangan pernah menyalahkan yang namanya bibit anggurnya. Tapi kita harus pelajari dulu bagaimana anggur kita ini ternyata tidak sebaik anggur punya teman kita. Nah, itu tadi adalah salah satunya, bisa dari media tanamnya, kemudian kesuburan tanamannya, terus bagaimana perawatan dari hamanya ya, semua mempengaruhi. Kemudian kenapa banyak juga yang menanam anggur itu tanpa naungan ya, seperti yang saya jelaskan tadi di video, karena memang kadang di tempat-tempat yang tidak menggunakan naungan itu curah hujannya rendah ya, dan juga untuk hawanya itu cenderung panas. Jadi apalagi kalau di tempat pegunungan seperti di sini perbukitan ya, kalau tanpa naungan itu saya sudah pernah tanam itu rusak terus ya, karena kehujanan terus dan tidak kunjung-kunjung untuk bisa dibuahkan karena terus-terusan memperbaiki pohonnya. Ya, jadi mungkin jawabannya itu ya. Tapi kalau memang ada yang sukses tanpa naungan, saya yakin tempatnya memang sangat bagus dan rekomendasi. Karena tempatnya curah hujannya jarang dan juga hawanya biasanya panas. Makanya bisa tanpa naungan. Ya, selanjutnya juga adalah mengenai tempat ya. Jadi kalau kita bicara
teman misalnya membuahkan anggur dengan sangat luar biasa, ratusan dompol, itu ya karena memang tempat yang disediakan teman kita juga ini luas ya, makanya bisa berbuah ratusan dompol. Dan kalau di tempat saya ini menggunakan tanam dengan model yang seperti belakang sana ya, jadi banyak varian. Tentu saja tidak bisa karena memang tempatnya sangat sempit sekali, jadi tersiernya juga terbatas. Jadi makanya nanti buahnya juga akan terbatas. Kalau kita bicara membuahkan anggur ratusan dompol, tentu saja kita perlu untuk tersier yang banyak dan tempat yang panjang dan juga luas. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor juga yang akan mempengaruhi daripada hasil panen kita. Sebaiknya kita pelajari dulu bagaimana karakteristik daripada pohon anggur ini ya. Kemudian pelajari juga jenis-jenis yang memang gampang untuk dibuahkan ya. Karena menurut saya selama ini memang berbeda-beda varietas anggur itu juga karakternya juga sedikit berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa disamakan juga. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar menanam anggur, maka kita juga harus belajar disiplin ya. Disiplin, baik itu kita menyiapkan rumahnya seperti greenhouse ya, kemudian menyiapkan media tanamnya, kemudian kita tentukan juga mau ditanam di mana ya, kemudian mau kita bentuk menjadi tralis atau kita bentuk menjadi para-para seperti buah di atas ya. Kalau tralis buahnya di samping seperti ini. Nah, kemudian juga setelah itu barulah kita bisa memulai untuk belajar menanam anggur. Dan untuk selanjutnya buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur, semoga anggurnya cepat tumbuh subur dan cepat berbuah juga. Ya, jadi buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur, saya ucapkan selamat datang di dunia pengangguran. Karena menanam anggur itu sejatinya mudah ya, asal kita rajin dalam melakukan pemupukan dan perawatannya. Ya, selamat datang di dunia pengangguran. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.